Baiklah teman-teman, ini adalah Haris Sultan. Saya sudah mencoba memperingatkan Barat tentang bahaya Islam selama hampir 1 dekade, tapi terkadang rasanya sia-sia. Tapi mungkin memang begitulah cara masyarakat kita bekerja, mungkin memang begitulah perilaku kita. Kita sering mengabaikan peringatan sampai bahaya benar-benar datang. Dan saya rasa kini saatnya sudah tiba. Dalam seminggu terakhir, saya sudah memutar setidaknya 2 video imam Amerika di Amerika yang secara terbuka menyerukan jihad melawan Amerika. Kita tak bisa berbuat apa-apa karena mereka bebas bicara. Sementara kita menghormati komitmen kita kepada musuh-musuh kita, yang mereka lakukan adalah seperti ini. Lihatlah ini. Jake Lang, seorang aktivis konservatif sayap kanan, pergi ke New York untuk memprotes Mamdani dan lihat apa yang terjadi. Itu terjadi 7 Maret. Jadi dia melakukan ini. Lalu ada seorang muslim, usianya baru sekitar 17, 18, 19 tahun, benar-benar masih muda. Saya rasa di bawah 20 tahun, melempar bom rakitan ke Jake Lang. Sebuah bom rakitan. Ini adalah serangan teroris di New York. Ini sudah paling lucu. Lihat aktivis ini. Seorang pria liberal di kota New York berkata, semua orang diterima. Lalu seorang pria muslim melempar bom ke arahnya. Lihatlah. Kami ingin semua orang tetap di New York. Kamu tak bisa datang dari luar dan menyuruh semua orang pergi. Itu adalah bom. Saya akan tunjukkan sudut lain, lihat pria ini. Dia menyalakannya secara terbuka dan tanpa malu. Mereka ini bukan orang-orang yang terorganisir dengan baik, saudara-saudaraku orang Amerika. Mereka ini fanatik. Mereka benar-benar pelaku bom bunuh diri. Mereka tidak peduli. Bom ini bisa saja meledak di tangannya. Dia tidak punya keahlian. Ini memang bom sungguhan, tapi kebetulan saja tidak meledak. Tapi lihat betapa fanatik mereka. Seperti yang sudah saya tunjukkan, saya sudah memutar video-video imam Amerika yang terus-menerus menyerukan jihad di Amerika. Saya sudah buat video tentang mereka. Satu video ditonton 150.000 orang, 40.000 diantaranya orang Amerika. Namun, kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Serangan-serangan ini akan terus terjadi karena kita tidak melakukan apa-apa terhadap para pengkhianat di dalam negeri kita. Yo, yo, yo. Sedang apa, yo? Kemudian dia melewati pria liberal itu dan melemparkan bom ke arah Jake Lang. Saya akan tunjukkan sisa video Jake Lang yang merangkum semuanya. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Jauhkan seseorang dari ponselmu. Jauhkan seseorang dari ponselmu. Gue nggak mau urusan sama lu. Lagi ngapain? Ada apa? Simak pernyataan NYPD yang membacakan pernyataan pelaku. Dengarkan baik-baik. Yumi mengatakan dalam pernyataan yang direkam setelah penangkapannya bahwa dia telah menonton propaganda ISIS di ponselnya dan tindakannya hari itu sebagian terinspirasi oleh ISIS. Pengaduan tersebut juga merinci pernyataan yang dibuat oleh Amir Balat setelah penangkapannya. Saat menuju kantor polisi NYPD, Balat spontan memberi pernyataan tanpa diminta petugas. Dia bodoh, melanggar hak diamnya sendiri. Betapa bodohnya. Orang-orang ini fanatik, itu yang saya katakan padamu. Orang-orang ini fanatik yang bodoh. Itulah sebabnya mereka lebih berbahaya. Ketika Muhammad Hijab membanggakan bahwa mereka tidak takut mati, mereka tidak takut menghadapi kematian, meskipun sebenarnya dia takut. Namun saat para imam Amerika atau sosok-sosok seperti Muhammad Hijab berkata tak takut mati, mereka berharap ada muslim fanatik yang akan bertindak sesuai keinginan mereka seperti ini. Mereka terekam kamera tubuh. Dia berkata, agama ini tidak diam saat nama Nabi mulia dibicarakan. Kami bertindak. Selain itu, jika saya tidak melakukannya, orang lain akan datang dan melakukannya. Tentu saja, inilah dia. Dulu, murtad dari Islam takut mengakuinya. Saya termasuk yang pertama di gerakan ateisme baru ini. Dan saya harus memperlihatkan wajah saya. Alasan utama saya harus memperlihatkan wajah saya adalah
supaya jika kita punya cukup banyak orang murtad dari Islam, maka mereka akan kehabisan orang untuk dibunuh. Sampai kami mengaku sebagai mantan muslim atau murtad, mereka membunuh kami begitu saja. Mereka hanya berharap ada yang mengurus murtad. Jika mereka sudah membunuh 1 atau 2 orang, biasanya yang lain akan mundur ketakutan. Itulah strategi Islam selama 1400 tahun terakhir. Setelah melepaskan haknya, dia meminta kertas dan menulis pesan yang sebagian berisi, "Saya bersumpah setia kepada negara Islam, mati saja kalian dalam kemarahan kalian, wahai kafir." Saat ini, "Mati saja kalian dalam kemarahan kalian" merupakan slogan ISIS yang terkenal. Kafir adalah istilah Arab untuk orang yang tidak percaya. Pada dasarnya artinya orang-orang kafir. Itulah yang sedang kita hadapi, teman-teman. Lihat, ini bukan pertama kali terjadi. Iran telah mengaktifkan sel tidurnya di Amerika. Ada laporan mengkhawatirkan soal ancaman di luar Iran. ABC News melaporkan Iran mungkin mengaktifkan sel tidurnya. Kutipan, Amerika Serikat telah mencegat komunikasi terenkripsi yang diyakini berasal dari Iran yang mungkin berfungsi sebagai pemicu operasional bagi aset tidur di luar negeri. Jika benar, ini menegaskan pernyataan Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahwa kita melawan pemerintahan teroris. Amerika Serikat kini melakukan operasi terhadap penyandera dan sponsor terorisme utama dunia yang mencoba menyandera dunia serta menyerang negara tetangga. Mereka menyerang negara-negara tetangga, infrastruktur energi mereka, penduduk sipil mereka menyerang kedutaan besar. Ini adalah pemerintahan teroris, ini adalah rezim teroris. Ini kita melihat mereka melakukan terorisme memakai elemen negara serta senjata seperti rudal dan drone bunuh diri. Misi ini bertujuan menghancurkan kemampuan mereka agar tak bisa melakukannya lagi. Saya tidak menyalahkan Iran karena kita sedang berperang. Wajar jika mereka melakukan segalanya. Poin yang lebih besar untuk difokuskan adalah, lihat, mereka tidak mengikuti hukum internasional apapun. Jadi kenapa kita harus mengikuti hukum internasional? Saya bilang, bom, mereka habis-habisan. Seorang muslim melempar bom rakitan ke demonstran damai. Kamu boleh tidak setuju dengan pandangan politik Jack Lang. Kamu mungkin tak setuju dengan pandangannya, tapi dia hanya melakukan protes damai. Dia tidak menyakiti siapapun, dia tidak membawa senjata apapun. Dia sedang melakukan protes. Lalu seorang pria muslim melempar bom. Tebak apa komentar wali kota Islamis New York, Mamdani, soal itu? Seorang pria muslim melempar bom, dan Mamdani menyalahkan supremasi kulit putih. Dengarkan baik-baik. Selamat pagi. Sabtu lalu ada unjuk rasa di luar Gracie Mansion, tempat saya tinggal bersama istri, Rama. Kami berdua sedang tidak di rumah saat itu. Ini unjuk rasa keji, berakar pada supremasi kulit putih, bertajuk Hentikan Pengambil Alihan Islam atas kota New York. Saya wali kota muslim pertama di negara bagian ini. Dia menjadikannya tentang dirinya sendiri. Kebencian terhadap muslim bukan hal baru bagi saya dan sekitar 1 juta muslim New York yang menyebut kota ini rumah. Inilah awal pidatonya. Saya tahu nanti dia menyebut serangan bom, tapi ini yang dibicarakan. Apakah hanya itu pesannya? Apa yang terjadi dengan politik kita? Saya bisa jelaskan. Inilah yang terjadi ketika Anda menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang yang memiliki pandangan ideologi yang benar-benar berbeda. Dia terus mengatakan bahwa dia seorang muslim. Amerika bukan negara muslim. Amerika bisa menampung muslim, seperti Amerika bisa menampung Hindu, Buddha, dan Yahudi. Tapi Amerika, dalam DNA-nya, adalah demokrasi liberal sekuler. Beberapa orang menyebut republik konstitusional. Saya mengerti, tapi umumnya tetap disebut demokrasi. Itulah Amerika. Itu bertentangan dengan pandangan atau sistem Islam. Itu sebaliknya. Tapi orang-orang seperti dia, seperti Sadiq Khan, akan terus bermunculan. Mereka sering mengutip Al-Quran seakan Amerika Serikat harus mengakomodasinya. Ini adalah kesalahan yang telah kita buat. Dan orang-orang woke kita juga telah membuat kesalahan ini. Tapi biar saya katakan sesuatu. Bahkan kaum muslim yang katanya moderat, pada akhirnya mereka harus menghadapi basis pemilih muslim radikal karena mereka akan meminta Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan mesin yang kita kenal sebagai Amerika Serikat. Lakukan sesuatu. Sabotase upaya perang dan pemerintah dengan berbagai cara. Dan tentu saja
boneka-boneka ini tidak akan mampu melakukannya karena mari kita akui saja, demokrasi kita jauh lebih kuat daripada individu. Institusi kita jauh lebih kuat daripada individu. Mamdani bisa saja mengirim sebanyak mungkin sinyal halus tentang Islam dan kebaikannya. Namun sebenarnya dia tidak bisa berbuat apa-apa.